Kita itu boleh punya prinsip, asal jangan fanatik. Karena fanatik itu ciri orang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tunjukkan kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun. Asal lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Oh. Berikut adalah cuplikan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah garapan sutradara Hanung Bramantyo. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh ulama paling terkemuka di Indonesia. Dijuluki sebagai pembaru dan pencerah, Ahmad Dahlan adalah simpul bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan pendidikan dan pemikiran umat Islam. Namun, perjalanan pembaruan yang dilakukannya tak selalu mudah. Ia mendapat berbagai tantangan, salah satunya pernah dituduh sebagai kiai palsu hingga mendapat ancaman pembunuhan. Lalu, seperti apa sejarah tokoh yang mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang melahirkan sosok-sosok besar seperti Soekarno, Hamka, dan masih banyak lagi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Adapun beberapa sumber menyebutkan beliau lahir di Kampung Nitikan, Yogyakarta. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang ulama sekaligus imam besar di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Menurut silsilah, ia merupakan generasi ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang salah satu menyebarkan agama Islam. Muhammad Darwis sejak kecil telah dididik dalam lingkungan ulama dan akrab dengan pengetahuan tentang agama dan bahasa Arab. Pada tahun 1883, di usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah. Selama 5 tahun, disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam, misalnya lewat Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Muhammad Darwis kembali ke kampungnya di Kauman dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian diangkat menjadi Ketib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Di usianya yang masih 20-an tahun, inilah ia mulai merintis jalan pembaruan. Salah satu upayanya adalah membetulkan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta yang menurutnya tidak tepat arah dan tidak sesuai dengan perhitungan ilmu falak yang ia kuasai. Berdasarkan ilmu falak, Pulau Jawa dan Mekah tidak lurus ke barat. Jadi tidak ada alasan kita mengarahkan kiblat kita ke arah barat. Karena kalau kita mengarah ke barat, berarti kita mengarah ke Afrika. Lagi pula kita tidak perlu membongkar masjid. Kita hanya merubah arah sholat kita ke arah 23 derajat dari posisi semula. Usaha ini sempat menimbulkan pertentangan dan penolakan. Bahkan, langgar atau musalah milik Ahmad Dahlan dirusak oleh orang-orang yang tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Pada tahun 1092 hingga 1094, ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang merupakan sepupunya sendiri dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil. Pernikahannya dengan Nyai Dahlan ini melahirkan 6 orang anak, salah satunya Irfan atau Junghan Dahlan yang dikenal karena berdakwah dan menetap di Thailand. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sempat menikah dengan Nyai Abdullah, Nyai Rum, dan Nyai Aisyah. Namun, pernikahan-pernikahan ini dilakukan untuk alasan syiar agama dan dakwah. Salah satu strategi yang dilakukannya adalah berdakwah dan mendidik para calon pamong praja yang belajar di Austria, Magelang, dan para calon guru yang belajar di Quick School Jetis, Yogyakarta. Ia kemudian mengajukan izin kepada pemerintah kolonial untuk mengajar pelajaran agama Islam di kedua sekolah tersebut. Strategi ini terbukti berhasil
pemahaman tentang Islam yang maju yang digariskan oleh Ahmad Dahlan dengan segera dikenal dan diterima luas kalangan para priai dan kelompok terdidik, dan berhasil menanamkan kepada para muridnya bahwa Islam tidaklah identik dengan keterbelakangan. Bahkan sebaliknya, Islam memuat banyak ajaran yang mendorong untuk maju dan menerima kemajuan. Para priai dan kaum terdidik inilah yang nantinya akan menjadi pengikut utama dan sekaligus mendukung gerakan pembaruan Islam yang dirintis pada 18 November 1912. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Pendirian Muhammadiyah ini mendapat penolakan yang besar, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Kiai Haji Ahmad Dahlan dituduh hendak mendirikan agama baru dan menyalahi ajaran Islam. Ada pula yang menuduhnya kiai palsu karena meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, bahkan ada pula yang mengancam dan membunuhnya. Namun, rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Segera setelah didirikan, Ahmad Dahlan mengajukan izin untuk mendapat status badan hukum bagi Muhammadiyah kepada pemerintahan Hindia Belanda. Permohonan ini baru dikabulkan pada tahun 1914. Namun, izin tersebut membatasi Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Walaupun demikian, hal ini tidak menghalangi kemunculan cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Ahmad Dahlan kemudian menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah itu menggunakan nama lain. Pada tahun 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan pada 2 September 1921. Pada Oktober 1922, Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah dalam Kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diselenggarakan oleh Syarikat Syariat Islam guna menggalang persatuan umat Islam. Namun, dalam kongres tersebut, Muhammadiyah dan Al-Irsyad terlibat perdebatan tajam dengan para ulama ortodoks yang menentang gerakan pembaruan. Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1946. Jasanya yang mempelopori kebangkitan Islam serta pembaruan pendidikan. Muhammadiyah yang didirikannya juga berperan besar dalam perjuangan bangkitan bangsa selanjutnya, mulai dari perjuangan menggapai kemerdekaan hingga di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Banyak tokoh besar juga lahir dari rahim Muhammadiyah, termasuk para pendiri negara seperti Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Di atas jasa-jasanya yang besar, Ahmad Dahlan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961.